Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Hari Selasa ini kita sudah memasuki pembelajaran 4, tema 6, subtema 2. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, bahasa Indonesia dengan materi menjelaskan isi atau makna yang terkandung dalam puisi. Yang kedua, IPS, keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Yang ketiga, PPKN, materinya keragaman di lingkungan rumah. Kita mulai ya dengan pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Memaknai puisi dapat dilakukan dengan cara memahami setiap larik atau baris puisi serta keseluruhan bait puisi. Anak-anak, berikut ini adalah langkah-langkah menentukan isi atau makna puisi karya sendiri. Yang pertama adalah tentukan tema puisi. Yang kedua, temukan hal-hal penting dalam puisimu. Gunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ketiga, temukan kata yang dianggap sulit, kemudian carilah arti kata tersebut. Yang keempat, tentukan makna setiap larik puisi. Kelima, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Yang terakhir, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Mari kita lanjut dengan IPS, materi keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Indonesia dikenal dengan kekayaan dan keragaman budayanya. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya masing-masing dalam bentuk atau wujud tarian, lagu, upacara adat, rumah adat, alat musik, senjata tradisional, dan sebagainya. Indonesia memiliki beragam rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas rumah adatnya. Beberapa rumah adat memiliki bentuk yang disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggal suku tersebut. Berikut ini adalah contoh beberapa rumah adat di Indonesia. Kita mulai dari rumah adat yang pertama, yaitu rumah adat Krongbade atau Rumoh Aceh, berasal dari Provinsi Aceh. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari Rumoh Aceh. Rumah Aceh merupakan rumah panggung dengan satu buah tangga depan yang biasa digunakan untuk berlalu lalang. Rumah Aceh bukan sekedar tempat hunian, tetapi merupakan ekspresi keyakinan terhadap Tuhan dan adaptasi terhadap alam. Keberadaan Rumah Aceh juga digunakan untuk menunjukkan status sosial penghuninya. Semakin banyak hiasan pada rumah Aceh, maka penghuninya semakin kaya. Bagi keluarga yang tidak mempunyai kekayaan berlebih, maka cukup dengan hiasan yang relatif sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Rumah adat yang kedua yaitu Rumah Adat Tongkonan Tanah Toraja, berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Anak-anak, ini adalah gambar dari rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan mempunyai bentuk unik menyerupai wujud perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Rumah adat Tongkonan sekilas mirip dengan rumah gadang dari Provinsi Sumatera Barat.
Rumah tongkonan bukan hanya sekedar berfungsi sebagai rumah adat. Dalam budaya mereka, masyarakat Toraja menganggap rumah tongkonan sebagai ibu, sedangkan Alang Sura sebagai bapaknya. Deretan tongkonan dan Alang saling berhadapan karena dianggap sebagai pasangan suami istri. Alang menghadap ke selatan, sedangkan tongkonan menghadap utara. Rumah adat yang ketiga yaitu Rumah Adat Betang dari Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah adat Betang merupakan gambaran kehidupan dengan rasa kekeluargaan yang tinggi dari masyarakat Kalimantan Tengah. Ciri-ciri dari rumah Betang yaitu hulu rumah menghadap arah timur dan hilirnya menghadap barat. Dinding rumah terbuat dari kayu berukir dan atap rumah berbentuk pelana memanjang. Memiliki tangga berjumlah ganjil dan satu pintu masuk. Dekat pintu masuk biasanya terdapat sebuah patung yang dinamakan ranca sebagai patung persembahan bagi nenek moyang suku Dayak. Bagian tengah rumah biasanya dihuni oleh pembakas lewu atau tetua adat. Pembelajaran terakhir hari ini yaitu PPKN, keragaman di lingkungan rumah. Di dalam sebuah keluarga terdapat keragaman. Keragaman di dalam keluarga antara lain perbedaan cita-cita, kegemaran, dan sifat. Keragaman ini tidak membuat keluarga terpecah belah, tetapi menjadi hidup rukun. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. 1. Bersama-sama membersihkan lingkungan rumah sehingga rumah jadi bersih dan nyaman. 2. Saling membantu dalam melaksanakan tugas rumah sehingga tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. 3. Bermusyawarah menyelesaikan permasalahan. 4. Membantu ibu memasak di dapur sehingga pekerjaan ibu cepat selesai. 5. Bergotong royong merapikan taman sehingga taman menjadi rapi, indah, dan asri. Materi hari ini sudah selesai ya. Sekarang dilanjut dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama adalah bahasa Indonesia. Lengkapi puisi berikut ini dengan kata-kata yang tersedia. Anak-anak, setelah kalian melengkapi puisi, kalian jelaskan isi atau makna dari puisi tersebut. Tugas tema kedua, IPS. Ayo kerjakan soal-soal berikut berdasarkan gambar. Kalian perhatikan terlebih dahulu gambar rumah adat berikut ini. Setelah itu, jawablah 4 soal berikut ini. Tugas yang terakhir yaitu PPKN. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan bacaan. Sebelum kalian menjawab soal, bacalah terlebih dahulu cerita tentang keluarga Rudi. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Selasa ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok di hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.